adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Joshua di TKTF Online. Nah adik-adik, kalian udah pada mandi belum? Udah pada makan? Pasti kalian udah pada mandi, udah pada siap kan buat dengar firman Tuhan minggu ini? Tapi sebelum itu, kakak mau nanya nih, firman Tuhan minggu lalu tuh ngebahas tentang apa? Ayo, ada yang masih inget gak? Minggu lalu kita udah dengar cerita tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram beserta dengan 250 orang Israel yang memberontak ke pemimpinan Harun dan Musa. Kalian pasti mau dengar cerita selanjutnya kan? Tapi sebelum itu, kakak Joshua mau ngasih pengumuman dulu nih. Pengumuman yang pertama, ibadah TKTF Online minggu depan akan diadakan jam 9.30 di YouTube TKTF Live. Pengumuman yang kedua, persembahan dapat diberikan dengan dua cara, yaitu dengan tunai dan melalui aplikasi GoPay. Nah adik-adik, sekian pengumuman dari kakak. Sekarang, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik semua berdiri, yang semangat ya memuji dan memuliakan nama Tuhannya. Yeay! Halo adik-adik, jumpa lagi di hari Minggu bersama Kak Robi dan Kak Safnita. Ya, oke Kak, gimana kabarnya hari ini Kak? Sehat, Puji Tuhan, sehat luar biasa di dalam Tuhan. Coba kita tanya adik-adik yang di rumah Kak Robi. Ya, adik-adik di rumah sehat juga ya. Enggak? Pada sehat semuanya, Iya, pada udah sehat. mandi ya. Udah mandi. Udah cantik-cantik loh, iya, Kak. udah ganteng-ganteng kayak kita ya, Iya, ganteng. wih. Udah siap untuk memuji Yang Tuhan? ganteng dan yang ganteng gitu ya. Enggak ganteng, cantik dong. Oke, adik-adik. Kita akan memuji dan bersama nama Tuhan. Oke. Kita akan berdoa dulu ya Kak ya. Iya, kita Oke. berdoa dulu. Yuk adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya karena kita mau mulai ibadah kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan telah berikan pada kami. Tuhan masih berikan kesehatan kepada kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami mau Tuhan yang tetap memimpin kami supaya kami bisa memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa karena di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, yuk adik-adik semuanya pujian bangkit kali berdiri. ini Kita kita mau memuji memberikan Tuhan, ingat Tuhan terbaik kepada mengenai Tuhan. apa Kak ya? Tentang masalah, Iya. ada persoalan, tapi tetap di dalam Tuhan kita akan mengalami kemenangan, ada penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk kita bangkit Apapun berdiri adik-adik. masalah. Oh, 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 oh. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, namanya besar. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami
Tuhan. Oke adik-adik, Aduh. bersuka cita semuanya ya. Tuhan Yesus. Yeay. Haleluya. Nah, adik-adik masih tetap semangat kan? Masih dong, Kak. Kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Hah? Mau lagi? Mau dong. lagi? Ya. Bersyukurlah. Bersyukur. Haleluya. Nah, nah, nah. Yeay. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, Mensyukuri rahmat yang baru, kakiku lepas, alamat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na, 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 na. na 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku Angkat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap pagi. Lebih semangat lagi katakan, yeay. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Yeay, haleluya. Puji Tuhan. Tetap bersemangat dan bersuka cita di dalam Tuhan ya. Tadi kita diingatkan untuk selalu apa? Mengucap syukur ya Kak ya. Memuji apa? Mengucap syukur, memuji Tuhan. Terus kalau tadi ada rintangan atau masalah, tetap kita jangan apa? bertahan. Tetap Jangan? bertahan. Iya, jangan Jangan patah menyerah semangat katanya ya. loh. Ada lagu kan? Ku tak akan menyerah pada apapun juga, gitu ya. Kita nggak boleh menyerah pada apapun juga adik-adik ya. Baik, kita akan dengan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita akan memuji Tuhan melalui pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih. Haleluya, terima kasih Yesus. Dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Coba adik-adik, firman kita menyembah Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Ingat kebaikan Dia. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak Tuhan. Biarlah pujian tadi boleh menyukakan dan menyenangkan hatinya Tuhan, dan menguatkan kami untuk kami tidak menyerah, untuk kami tetap berjuang, untuk kami selalu bersuka cita, untuk kami selalu bersyukur sama Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Bila kami mendengar firman Tuhan, ajar kami untuk mendengarkan dengan baik dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat menyaksikan firman Tuhan. Amin. Hai, shalom adik-adik. Kembali lagi di ibadah online TKTF Live bersama saya Kak Irina. Nah, adik-adik, hari ini Kak Irina akan menunjukkan sebuah atraksi sulap untuk adik-adik. Langsung saja ya adik-adik. Nah, di tangan Kak Irina sekarang sudah ada tongkat. Nah, Kak Irina mau merubah tongkat ini menjadi suatu benda yang lain. Kira-kira Kak Irina bisa mengubah tongkat ini menjadi benda apa ya? Yuk, kita sama-sama sulap. Kak Irina butuh kain ini nih. Kita tutup dulu ya. Bim salabim. Abakadabra. Ya, gak berhasil adik-adik. Kak Irina tahu, kayaknya Kak Irina harus pakai topi dulu biar Kak Irina berhasil nih sulapnya. Coba dipakein topi dulu Nah, wah udah kayak pesulap beneran nih adik-adik. Kita sulap lagi ya. Kita tutup lagi tongkatnya. Bim salabim. Wah, ya masih nggak berhasil nih adik-adik. Aduh, topi juga nggak berhasil. Kak Irina tahu, kayaknya Kak Irina butuh bantuan adik-adik nih untuk menyulap tongkat ini. Gimana kalau adik-adik membantu Kak Irina untuk meniup tongkat ini biar bisa berubah bentuk? Oke, mulai hitungan ketiga kita tiup sama-sama ya. 1, 2. Belum semua nih adik-adik. Ayo dong bantu Kak Irina. Yuk, sekali lagi ya. 1, 2. Wih, keren. Hebat adik-adik. Wah, ternyata dari tongkat itu bisa berubah ya menjadi sebuah tanaman. Adik-adik, kalau ingat sulap ini ya, Kak Irina jadi ingat loh, ada kisah firman Tuhan di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan membuat mujizat. Tongkat kayu hanya dalam semalam bisa bertumbuh kuntum, bunga, bahkan berbuah. Wah, penasaran bagaimana ceritanya? Yuk kita buka Alkitab kita di Bilangan 17 ayat 1 sampai 13. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini masih berkaitan dengan firman Tuhan minggu lalu yang dibagikan oleh Kak Robi. Adik-adik ayo, masih ingat gak apa yang disampaikan oleh Kak Robi? Ya betul banget, minggu lalu Kak Robi menceritakan tentang Korah, Datan, dan juga Abiram, dan juga pengikut-pengikutnya yang memberontak melawan Musa dan Harun, sehingga mengakibatkan mereka dihukum oleh Tuhan.
Kira-kira setelah itu bangsa Israel bertobat nggak ya adik-adik? Ternyata sayangnya adik-adik, bangsa Israel tetap nggak bertobat. Bangsa Israel masih terus bersungut-sungut. Mereka kesal karena mereka terus-terusan masih berjalan di padang gurun. Padahal mereka berharap ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berharap mereka akan tinggal di satu tanah perjanjian yang katanya subur dan penuh susu dan madu. Tapi mereka kesal sekali karena mereka sudah lama berjalan di padang gurun, tapi masih belum sampai-sampai juga ke tanah perjanjian. Itu menyebabkan mereka tidak bisa menguasai dirinya adik-adik. Menyebabkan mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu apa sih adik-adik? Bersungut-sungut itu menggerutu, ya, marah-marah, selalu ingin melawan, ya. Dan yang paling buruknya apa adik-adik? Yang terburuknya mereka mulai menyalahkan pemimpinnya, yaitu Musa dan Harun. Gak kapok-kapok ya adik-adik bangsa Israel. Kali ini bangsa Israel mempermasalahkan Harun. Saat itu Harun dipilih Tuhan menjadi imam. Tugas imam saat itu adalah melayani Tuhan. Mereka meragukan Harun. Jangan-jangan gara-gara Harun nih tidak mampu sebagai imam, makanya kita nggak sampai-sampai nih ke tanah perjanjian. Kenapa sih harus Harun dari suku Lewi yang menjadi imam? Padahal kan bangsa Israel itu terbagi menjadi 12 suku. Bisa saja kan pemimpinnya, imamnya dari suku yang lainnya? Mereka terus bersungut-sungut. Mereka terus menggerutu. Sampai akhirnya Tuhan kembali berfirman kepada Musa. Begini firman Tuhan. Musa, katakanlah kepada bangsa Israel, agar mereka memberikan satu tongkat dari setiap suku, dan berilah nama setiap pemimpin kepada tongkatnya. Tetapi untuk suku Lewi, tuliskanlah nama Harun di tongkatnya. Lalu taruhlah ke-12 tongkat itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut. Lalu taruhlah ke-12 tongkat itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum. Orang yang aku pilih, tongkatnya akan bertunas pada keesokan harinya. Lalu setelah Tuhan berfirman kepada Musa, Musa pun menyampaikan pesan Tuhan tersebut kepada bangsa Israel. Nah, kira-kira bagaimana adik-adik reaksi bangsa Israel? Wah, mereka excited sekali adik-adik. Mereka senang sekali. Wah, akhirnya ada kesempatan nih. Salah satu dari sukuku akan menjadi pemimpin. Salah satu dari suku yang lain bisa menjadi imam, bisa melayani Tuhan. Wah, mereka dengan semangat, mereka masing-masing suku, mereka mengeluarkan tongkat mereka. Sambil mereka menuliskan nama pemimpin yang mereka pilih di tongkatnya tersebut. Tongkat yang pertama dari suku Ruben. Wah, dari suku Ruben memberikan tongkatnya. Lalu yang kedua kemudian dari suku Simeon. Wah, suku Simeon juga memberikan tongkatnya. Wah, kemudian dari suku Lewi. Oh ya, tadi Tuhan bilang khusus suku Lewi harus dicantumkan nama Harun di tongkatnya. Jadi di sini ada nama Harun yang tercantum. Lalu yang keempat dari suku Yehuda. Wah, dari suku Yehuda. Lalu yang kelima dari suku Isakar. Lalu dari suku Sebulon. Dari suku Dan. Dari suku Naftali. Dari suku Gad. Nah, dari suku Asher.
dari suku Yusuf. Dan yang terakhir dari suku Benyamin. Wah, kita hitung sama-sama ya adik-adik, ada berapa jumlah tongkatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 tongkat dari 12 suku yang telah dikumpulkan. Nah, lalu sesuai dengan perintah Tuhan, Musa pun membawa ke-12 tongkat ini ke dalam kemah pertemuan. Adik-adik masih ingat kemah pertemuan itu adalah tempat di mana Tuhan dan Musa bercakap-cakap. Nah, lalu kata Tuhan juga 12 tongkat ini harus diletakkan di depan tabut hukum, di depan tabut perjanjian. Nah, lalu mereka pun harus menunggu 1 hari untuk melihat kira-kira tongkat mana ya yang akan berbunga. Nah, lalu mereka pun tidur. Semalam pun berlalu adik-adik. Wah, ini sudah 1 hari berlalu. Wah, saatnya nih mereka menunggu hasil keputusan Tuhan. Mereka penasaran banget. Siapa ya, tongkat mana ya yang akan dipilih Tuhan? Nah, lalu sesuai dengan perintah Tuhan, Musa pun kembali datang ke kemah pertemuan adik-adik. Musa mau tahu juga, kira-kira tongkat mana ya yang berbunga ya? Lalu ketika Musa masuk ke dalam kemah pertemuan, Musa kaget adik-adik. Ternyata betul apa kata Tuhan, ada 1 tongkat yang sudah berbunga dan juga berbuah. Wah, buahnya buah badam adik-adik, itu adalah buah almond. Kira-kira adik-adik bisa menebak gak ya, tongkat mana tuh yang sudah berbunga? Wah, kita mau lihat adik-adik, yang berbunga adalah tongkatnya siapa adik-adik? Tongkat dari suku Lewi yang ada nama Harunnya. Nah, kita bisa lihat ya adik-adik, ternyata dari ke-12 tongkat ini hanya ada 1 tongkat yang berbunga dan berbuah, yaitu tongkatnya Harun, tongkatnya suku Lewi. Nah, adik-adik lihat, tongkat yang lain tidak berbunga dan berbuah. Itu menandakan apa adik-adik? Itu menandakan bahwa Tuhan memang memilih Harun dan suku Lewi untuk menjadi imam dan untuk melayani Tuhan. Nah, akhirnya Musa pun mengumumkan kepada bangsa Israel bahwa yang berbunga adalah tongkatnya Harun. Maka kemudian semua tongkat ini dikembalikan ke sukunya masing-masing. Semuanya dikembalikan, ya. Semuanya dikembalikan. Lalu bagaimana ya dengan tongkatnya Harun? Nah, tongkatnya Harun ini Tuhan memerintahkan agar tongkat ini diletakkan di dalam tabut hukum, ya. Ini untuk memperingati bahwa bangsa Israel tidak boleh lagi bersungut-sungut. Jadi kalau bangsa Israel mulai bersungut-sungut lagi, Musa akan kembali mengeluarkan tongkat ini, ya, sebagai tanda bahwa Tuhan memang telah memilih suku Lewi dan Harun sebagai imam. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga di rumah suka bersungut-sungut? Suka menggerutu? Suka marah-marah? Suka melawan orang tua?
Kadang-kadang kita tidak sabar menunggu ya adik-adik. Ya, karena terlalu lama menunggu, akhirnya kita mulai marah, kita mulai kesal, kita mulai menggerutu. Ya, yang paling parahnya lagi adalah kita tidak bisa menguasai diri kita sehingga mulai menyalahkan orang lain. Nah, adik-adik, bagaimana kisah ini kita aplikasikan ke dalam kehidupan keseharian kita? Nah, hari ini Kak Irina mau mengajak adik-adik untuk menonton sebuah video yang isinya adalah suatu pelajaran bagaimana ketika kita mendapatkan perintah, kita harus sabar menunggu sampai waktunya tiba. Adik-adik mau tahu kisahnya? Yuk kita lihat cuplikan yang satu ini. 앉아야지, 나오면 안 돼. 무슨 말 듣을 거예요? 봐봐. 아버지 화장실 갔다 올 거야. 화장실 갔다 올 동안 기다리면, 둘, 셋. 딸기 2개를 줄 거야. 딸기 2개를 줄 거야. 2개? 아빠 지금 화장실 다녀올 건데, 화장실 다녀올 동안 딸기 안 먹고 참으면 아버지가 2개를 줄 거야. 근데 먹으면 하나밖에 못 먹는 거야. 갔다 올 동안 안 먹고 있으면 아버지가 먼저요? 지금 먹으면 하나밖에 못 먹고 아버지가 갔다 올 동안 기다리고 있으면 2개 먹을 수 있어. 2개. 2개. 먹지 않고 기다리고 있으면 2개 먹을 수 있어. 아버지 금방 갔다 올게. 아빠 이게 무슨 냄새죠? 아빠 이게 무슨 냄새예요? 냄새. 자, 아버지 화장실 갔다 왔다. 만세 안 먹고 기다리고 있었네. 봐봐. 그럼 만세는 아니야. 만세 2개 줄 거야. 봐봐. 대한이하고 민국이는 하나밖에 못 먹지만 만세는 2개 먹을 수 있어. 자, 이제 먹어. 자, 만세 2개 먹을 수 있어. 먹어, 이제. 2개 먹어. 감사합니다. 먹어야지. 우리는 주세요. 아니야, 민국이 먹었잖아. 아버지가 갔다 올 동안 안 먹으면 2개 준다고 그랬잖아. 그래서 만세만 기다렸으니까 만세만 2개 먹는 거야. 우리는 2개 줘요. 안 돼요. 만세만 2개 먹는 거야. Nah, bagaimana adik-adik? Tadi adik-adik sudah melihat kan adik-adik kita lucu-lucu sekali ya, adik-adik kita yang dari Korea yang bernama Dehan, Minguk, dan Manse. Lucu sekali ya adik-adik ketika mereka disuruh menunggu ayahnya untuk tidak memakan stroberinya, yang lulus tes hanya Manse. Makanya Manse berhasil mendapatkan 2 stroberi. Sedangkan Minguk dan Dehan mereka tidak sabar menunggu. Mereka langsung makan stroberinya tanpa menunggu ayahnya kembali. Makanya mereka hanya mendapatkan 1 stroberi. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik mau belajar sabar? Apakah adik-adik mau belajar menguasai diri? Menunggu itu memang tidak mudah ya adik-adik. Menunggu itu dibutuhkan kesabaran. Menunggu itu dibutuhkan ketaatan. Nah, hari ini Kak Irina mau mengajak adik-adik, ketika adik-adik belum mendapatkan apa yang adik-adik inginkan, jangan sekali-sekali merengek, jangan sekali-sekali menangis, jangan sekali-kali bersungut-sungut, jangan sekali-sekali marah-marah, ya. Tapi adik-adik harus belajar menguasai diri adik-adik, belajar untuk sabar, dan belajar untuk taat pada perintah orang tua. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Kak Irina mau tutup dalam doa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang taat. Kami boleh menjadi anak-anak yang sabar. Kami mau jadi anak-anak yang punya penguasaan diri, sehingga kami boleh berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, mulai hari ini kami tidak mau bersungut-sungut lagi. Kami tidak mau merengek lagi. Kami mau sabar menanti janjinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 32 yang bunyinya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Sekali lagi ya, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Gampang ya? Sekali lagi, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Nah adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Irina. Nah adik-adik, pasti kalian pernah merasa kecewa, pernah merasakan sedih karena adik-adik tidak mendapatkan apa yang adik-adik inginkan. Dari firman Tuhan yang tadi Kak Irina sampaikan, kita bisa belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa lebih menguasai diri, harus bisa lebih taat, dan juga sabar dalam menerima janji-janji Tuhan. Oke adik-adik, sekian dulu ya ibadah online minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah!